Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang organisasi kurikulum yang beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu sudah pernah kita diskusikan. Ini adalah sekedar tambahan wawasan, tambahan penjelasan terkait dengan topik yang sudah pernah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, yaitu organisasi kurikulum. Nah, maksud dari organisasi kurikulum perlu ditegaskan ya, di sini organisasi kurikulum itu bukan berbicara tentang berarti sebuah organisasi, sebuah lembaga yang mengelola kurikulum. Bukan itu pemaknaannya. Jangan sampai nanti dimaknai seperti itu. Jadi organisasi di sini itu bukan organisasi lembaga, bukan sebuah lembaga, tetapi di sini organisasi kurikulum maksudnya adalah apa sih atau bagaimana sih pola atau desain kurikulum yang nanti kita kembangkan. Desainnya seperti apa? Desain bahan kurikulum maksudnya. Organisasi kurikulum di sini nanti maksudnya adalah desain atau pola bahan kurikulum. Bahan kurikulum itu di dalamnya mencakup tentang materi atau isi dari kurikulum itu sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Nanti, misalnya ya kita mengembangkan kurikulum. Kan sudah ditentukan tujuan dari kurikulum nanti seperti apa tujuannya, kemudian dari tujuan itu diturunkan menjadi materi-materi atau isi atau bahan kurikulumnya nanti apa saja yang akan dipelajari. Nah, dari bahan atau materi yang sudah ditentukan tadi, itu kita tentukan nanti mau dibuat per mata pelajaran ataukah mau dibuat bagaimana per mata pelajaran atau per bidang studi atau nanti terintegrasi, misalnya terintegrasi berarti tidak ada nama mata pelajaran, tidak berdasarkan mata pelajaran, jadi semuanya terintegrasi, saling berkaitan, mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan. Mau dibuat seperti apa? Nah, di sini kita akan bahas tentang itu, organisasi kurikulum. Jadi, bagaimana nanti kurikulum kita desain, bahan kajiannya, bahan kurikulumnya, kita buat seperti apa? Kita tentukan polanya, kita tentukan modelnya. Karena nanti organisasi kurikulum akan mempengaruhi bentuk dari kurikulum itu sendiri. Akan mempengaruhi. Kalau misalkan kita memilih kurikulum berdasarkan mata pelajaran, berarti nanti bahan-bahan kurikulum atau isi dari kurikulum itu nanti berupa dituangkan dalam bentuk mata pelajaran. Ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran sosiologi, atau ada mata pelajaran biologi, fisika, dan seterusnya berdasarkan mata pelajaran. Tetapi kalau misalkan di awal ketika kita mengembangkan atau merancang kurikulum itu, kita tentukan pola kurikulumnya, bahan kurikulumnya nanti kita buat terintegrasi, ya berarti nanti tidak ada mata pelajaran, atau kita buat per bidang studi, ya berarti nanti ada mata pelajaran tetapi berkurang, tidak sebanyak ketika kita menentukan menggunakan pola berdasarkan mata pelajaran. Jadi nanti dari mata pelajaran itu kita kelompokkan yang serumpun yang mana, itu nanti kita jadikan satu dalam bentuk bidang studi biologi, bidang studi sosial, bidang studi ilmu alam misalkan, dan seterusnya, bidang studi bahasa dan seterusnya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan pola per bidang studi. Makanya di sini penting sekali ketika kita mengembangkan kurikulum mengetahui tentang sebenarnya bagaimana sih organisasi kurikulum, bentuk-bentuk dari organisasi kurikulum, pola atau desain dari kurikulum itu seperti apa, sehingga ketika kita mengembangkan kurikulum nanti bisa menentukan yang kalau misalkan tujuan materinya ini dengan pertimbangan seperti ini misalnya ya, nanti yang pas yang sesuai kita menggunakan pola kurikulum yang mana, kita buat per mata pelajaran kah ataukah per bidang studi atau bagaimana. Nah, itu juga penting untuk dirumuskan ketika kita mengembangkan kurikulum. Nah, berbicara tentang organisasi kurikulum kan terkait dengan bahan kurikulum. Bahan kurikulum itu sama dengan materi, sama dengan isi ya, isi kurikulum atau materi. Nah, ketika kita menentukan isi kurikulum atau bahan kurikulum itu harus ada ya apa namanya? Harus menggunakan berbagai pertimbangan karena di sini isi ataupun bahan dari kurikulum itu dalam penentuannya tidak terus asal sesuai dengan keinginan si pengembang kurikulum, tetapi memang harus disesuaikan dengan tujuan salah satunya. Tujuannya apa nanti akan diturunkan ke dalam materi-materi. Kalau tujuannya misalkan ini ya, kemarin yang saya contohkan itu tujuannya salah satunya yaitu nanti peserta didik dapat menguasai dalam hal IT.
tujuan kurikulum ini. Jadi nanti lebih dominan penekanannya pada penguasaan IT, penekanannya pada afektif, penekanannya pada psikomotorik misalnya ya. Psikomotorik yang apa? Nah, seperti itu misalnya. Nanti akan diturunkan, oh tadi kalau misalkan ke IT-nya, berarti di situ harus ada materi-materi yang mendukung tentang penguasaan IT. Materinya apa saja, bahannya apa saja. Oh, meliputi ini penggunaan komputer minimal, terus pembuatan media pembelajar, media berbasis Android, berbasis apa, web dan seterusnya. Nah, kalau sudah ditentukan itu, nanti baru dirumuskan pola bahan kurikulumnya seperti apa. Untuk mengingat ya apa yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal terkait dengan penentuan terkait dengan komponen kurikulum yang di dalamnya meliputi bahan atau isi kurikulum. Ada beberapa kriteria penentuan isi kurikulum. Isi kurikulum atau materi atau bahan kurikulum. Ketika kita menentukan materi atau bahan kurikulum tidak boleh asal, tetapi harus berdasarkan minimal bertitik tolak pada tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu nanti akan mempengaruhi isi dari kurikulum. Sehingga di sini ketika kita menentukan isi kurikulum atau bahan atau materi harus bertitik tolak pada tujuan pendidikan. Di samping itu juga harus memperhatikan proses pendidikan itu seperti apa dan juga keadaan dari peserta didik itu seperti apa. Keadaan peserta didik itu tidak hanya dalam hal karakteristik secara kepribadian, kemampuan, tetapi juga diperhatikan minat atau kemauan minat dan keingintahuan dan bakat yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan oleh peserta didik itu apa, itu juga harus diperhatikan sehingga isi kurikulum nanti akan mewakili, dapat mengakomodir minat dan kebutuhan peserta didik gitu ya. Minimal ketika kita menentukan isi kurikulum itu mengacu pada 3 tadi, tujuan pendidikan, proses pendidikan, dan juga bakat dan juga kemauan dari peserta didik atau keadaan peserta didik. Nah, dari situ nanti baru dirumuskan isi kurikulum atau bahan kurikulum. Kalau sudah dirumuskan isi atau bahan kurikulum, sudah disepakati materinya nanti apa saja yang diajarkan, meliputi apa-apa begitu ya, meliputi apa saja, maka di sini langkah selanjutnya adalah menentukan pola atau desain kurikulumnya. Materi-materi itu nanti akan kita rumuskan, akan kita tuangkan dalam bentuk mata pelajaran kah atau dalam bentuk bidang studi kah, atau tidak ada mata pelajarannya tetapi terintegrasi dalam tema-tema, misalkan begitu. Nah, terkait dengan hal ini ada 5 bentuk organisasi kurikulum yang dapat kita gunakan. 5 bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama kita bahas dulu. Ada 5 itu kurikulum mata pelajaran, kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi, yang ketiga kurikulum bidang studi, kemudian kurikulum terintegrasi, dan yang terakhir kurikulum inti. Kita bahas yang pertama dulu, kurikulum mata pelajaran atau subject matter kurikulum. Kurikulum mata pelajaran. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kurikulum ini, pola ini, ketika kita menggunakan pola kurikulum mata pelajaran, berarti materi-materi atau bahan kurikulum atau isi kurikulum itu nanti akan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran. Ada berarti nanti kemampuan bahasa meliputi apa saja. Oh, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, berdiri sendiri-sendiri. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa apa dan seterusnya. Misalkan pengetahuan tentang alam, misalkan, oh biologi ada fisika berdiri sendiri-sendiri, mata pelajaran biologi berdiri sendiri yang terkait dengan IPA, fisika berdiri sendiri, sosiologi berdiri sendiri, sejarah, geografi berdiri sendiri-sendiri, matematika, bahasa Indonesia berdiri sendiri-sendiri. Dan salah satu kelemahan dari kurikulum ini adalah antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain itu benar-benar terpisah, tidak ada kaitannya. Begitu. Jadi seakan-akan itu memiliki ruang tersendiri, memiliki kotak-kotak tersendiri. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya sudah bahasa Indonesia, nggak ada kaitannya dengan mata pelajaran yang lain dan seterusnya. Yang lain juga seperti itu. Mata pelajaran yang lain juga seperti itu. Biologi ya sudah itu memang miliknya biologi, yang fisika ya sudah itu miliknya fisika. Padahal kan dalam hal ini ada yang bisa disinkronkan, yang satu
satu rumpun tadi ya, misalkan IPS geografi, IPS sejarah dan seterusnya, sama-sama sosial. Nah, tapi kalau kita menggunakan pola ini, kurikulum mata pelajaran, yaitu menjadi mata pelajaran yang terpisah, geografi, sejarah, masing-masing berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, Bu, di Indonesia sudah pernah belum menggunakan pola organisasi yang ini, kurikulum per mata pelajaran? Sudah pernah. Ya, beberapa kurikulum sebelum-sebelumnya juga kita menggunakan kurikulum mata pelajaran. Jadi kurikulum itu nanti dimunculkan dalam bentuk per mata pelajaran. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, kemudian tadi sejarah dan semuanya sudah pernah. Di Indonesia sudah pernah menggunakan pola organisasi kurikulum mata pelajaran. Nah, dari pola tadi yang pertama, kurikulum mata pelajaran, itu kemudian terkesan bahwa bukan terkesan, memang masing-masing mata pelajaran itu memang berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Padahal antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya memungkinkan sekali untuk dikorelasikan, untuk dikaitkan, untuk dihubungkan. Makanya di sini yang kedua, pola yang kedua itu untuk menjembatani mata pelajaran yang terpisah tadi, mata pelajaran terpisah yang berdasarkan per mata pelajaran tadi, maka muncul ada pola kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Jadi di sini mata pelajaran yang memang bisa dikorelasikan, itu dikorelasikan. Nah, model pengkorelasiannya itu ada dua. Bisa menggunakan model informal ataupun menggunakan bentuk formal. Kalau misalkan kita menggunakan korelasi informal, nah ini misalnya seperti ini ya, saya adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di topik ini, misalkan di topik tertentu ini temanya tentang mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Misalnya topik yang dibahas ini, salah satu topik yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia ini sebenarnya ada kaitannya nih dengan mata pelajaran IPS. Wah, bagaimana ya kalau misalnya saya berkorelasi mata pelajaran bahasa Indonesia ini dikorelasikan dengan mata pelajaran IPS, karena pada pembahasan ini itu ada kaitannya. Nah, kalau begitu, saya menghubungi guru mata pelajaran IPS secara informal tadi. Saya menghubungi sendiri dengan inisiatif saya sendiri. Misalnya ya, guru A saya temui, Bu, ini mohon maaf Bu, di mata kuliah bahasa Indonesia saya itu kan ada ini, topik tentang ini. Nah, ini itu sebenarnya kalau menurut saya ada kaitannya dengan mata pelajaran yang ada di topik yang ada di mata pelajarannya Ibu, di mata pelajaran IPS. Bagaimana Bu kalau misalkan ini nanti kita korelasikan, jadi nanti di mata pelajaran Ibu yang IPS nanti bisa dimasukkan ini, sehingga nanti di mata kuliah saya lebih mudah, misalkan begitu. Atau sebaliknya Bu, nanti Ibu akan lebih mudah untuk, begitu. Itu bisa dilakukan. Kalau saya melakukan teknik seperti itu, berarti saya menggunakan korelasi informal. Saya mengkorelasikan atau menghubungkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran IPS secara informal tadi. Saya menemui secara langsung guru yang bersangkutan, menurut saya pribadi tadi ya, dengan inisiatif sendiri untuk mengkorelasikan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran IPS. Itu bisa. Atau bisa juga kita lakukan dengan bentuk yang kedua, yaitu korelasi formal. Korelasi formal. Kalau korelasi formal ini karena formal ya, berarti forum melalui forum, difasilitasi oleh misalnya oleh sekolah itu, misalkan dalam hal ini sekolah mengembangkan kurikulum ya, oleh sekolah itu guru-guru dikumpulkan, misalnya guru-guru itu dikumpulkan, kemudian dari guru-guru yang mengampu semua mata pelajaran yang berbeda itu, kemudian menentukan ya, kira-kira mana materi-materi yang memang memungkinkan untuk bisa dikorelasikan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Wah, ini matematika, ini ada korelasinya dengan fisika nih. Ya udah Bu, kalau gitu kita sepakati ya. Nanti ya dirumuskan bareng-bareng, berarti nanti mata pelajaran matematika yang topik ini nanti ada korelasinya dengan mata pelajaran fisika yang topik ini dalam sebuah forum. Nanti mata pelajaran biologi ada kaitannya dengan mata pelajaran fisika ya, nanti kita kaitkan dengan ini, misalnya seperti itu. Atau mata pelajaran sejarah ini ada kaitannya dengan mata pelajaran ini, misalkan SKI dan sebagainya. Nah, itu bisa. Pengkorelasian itu dilakukan dalam bentuk formal tadi, dalam sebuah forum misalnya, contoh itu tadi, dalam contoh yang sederhana tadi melalui forum yang dilakukan, kemudian guru-guru berkumpul untuk menentukan nanti
kira-kira mana sih materi-materi yang memungkinkan untuk bisa dikorelasikan antar mata pelajaran. Ini model yang kedua. Boleh Bu seperti itu? Boleh. Karena ini kalau seperti itu berarti kita menggunakan model yang kedua, model atau bentuk organisasi kurikulum yang kedua, yaitu berdasarkan mata pelajaran berkorelasi. Nah, yang ketiga, bentuk yang ketiga, bentuk organisasi kurikulum yang ketiga adalah kurikulum bidang studi. Nah, kurikulum bidang studi. Kurikulum bidang studi ini juga sebagai salah satu salah satu solusi untuk menjawab bukan pertanyaan sebenarnya. Gini, kalau tadi di bentuk yang pertama itu kan berdasarkan mata pelajaran. Nah, kalau berdasarkan mata pelajaran artinya kan banyak sekali mata pelajaran yang harus dipelajari. Karena tadi masing-masing bahan, masing-masing isi kurikulum itu diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah. Berarti kan banyak sekali mata pelajaran ini bagaimana? Sementara 1 minggu hanya sekian jam. Kalau dibagi sekian, berarti kebanyakan mata pelajaran ini kurang. Misalnya seperti itu. Nah, kalau begitu, ini bisa dijadikan sebagai sebuah solusi, begitu ya. Tetap kita dasarnya adalah mata pelajaran, tapi untuk membuat agar tidak terlalu banyak mata pelajaran itu, maka dikelompokkan mana mata pelajaran yang satu studi, satu rumpun, satu bidang studi atau satu rumpun. Dikelompokkan. Oh, tadi contohnya misalkan mata pelajaran biologi dan fisika ini satu bidang studi, studi apa? Studi ilmu pengetahuan alam. Berarti kita kelompokkan menjadi satu bidang studi. IPA. Jadi ada fisika, ada biologi, masuk di situ. Begitu juga misalkan tadi ada geografi, ada sejarah, terus ada apalagi sosiologi. Banyak ini. Kita jadikan menjadi satu rumpun, satu bidang studi. Jadi ada geografi, fisika, geografi, geologi, sama sejarah misalkan ya, itu tidak ada mata pelajaran itu langsung digabung menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan seterusnya. Nah, meskipun memang masih menggunakan nama mata pelajaran, tapi ini lebih diringkas menjadi sebuah dalam bidang studi, tidak sebanyak yang per mata pelajaran tadi. Ini yang serumpun, mata pelajaran yang serumpun dijadikan satu dalam satu bidang studi. Kemudian yang keempat ya, model atau bentuk organisasi kurikulum yang keempat adalah kurikulum terintegrasi atau terpadu, integrated kurikulum. Ini yang sekarang ini kita gunakan di kurikulum 2013 ya, kurikulum terpadu terintegrasi. Artinya apa di sini? Sudah tidak lagi bahan kajian itu dimunculkan dalam bentuk mata pelajaran, baik itu mata pelajaran terpisah maupun mata pelajaran terkorelasi maupun mata pelajaran per bidang studi. Tidak lagi seperti itu, tapi mata pelajaran yang sebelumnya ada itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak ada batas, tidak ada pemisah antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi terpadu. Nah, ini bisa dilakukan melalui tema-tema. Misalkan ada tema keluarga, tema lingkungan, tema alam sekitar, tema binatang, dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPS, dan seterusnya, tapi masuknya ke tema. Semua mata pelajaran itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tema itu. Tema keluarga misalnya. Bagaimana kalau kita bisa mengajak anak-anak untuk mempelajari tentang misalkan terkait dengan bahasa Indonesia atau terkait dengan IPS, contoh tema keluarga. Nah, ini contoh misalkan kurikulum terintegrasi ya, penerapannya misalkan. Contoh penerapan, kan tidak ada mata pelajaran, terus pembelajarannya bagaimana? Kalau hanya tema keluarga, terus pembelajarannya bagaimana? Contohnya misalnya seperti ini. Hari ini kita akan membahas tentang tema keluarga. Nah, bagaimana caranya saya sebagai pendidik mengajak anak-anak untuk memahami tentang keluarga dilihat dari sisi dari sudut mata pelajaran IPS misalnya ya. Berarti saya mengajarnya seperti ini. Contoh ini ya. Baik anak-anak, hari ini tema kita adalah tentang keluarga. Ini kelas 1 misalnya yang lebih muda ya, kelas 1 SD. Coba anak-anak, siapa yang tahu keluarga terdiri dari siapa saja? Atau misalnya diawali dengan
Anak-anak di rumah punya keluarga? Punya, Bu. Nah, coba Mas, kamu keluarganya terdiri dari siapa saja? Ada siapa saja di rumah? Ada ayah, Bu, ada bapak saya, Bu. Terus ada siapa lagi? Ada ibu saya. Terus ada siapa lagi? Ada kakak saya, Bu. Saya punya mbak satu sama mas satu. Punya adik nggak? Nggak punya, Bu. Nah, berarti itu namanya apa, Mas? Keluargamu ya? Iya, Bu, itu keluarga saya. Nah, berarti di sini anak-anak, keluarga itu terdiri dari siapa saja sebenarnya anak-anak. Keluarga itu terdiri dari siapa saja. Oh, ada ayah, ada ibu, kakak, mbak, adik itu termasuk apanya apanya ayah, ibu, anak-anak? Anak, anak, Bu. Oh iya, anak. Berarti di sini keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Misalnya begitu ya. Ini berarti kita cara mengajarnya tema keluarga dilihat dari sudut pandang mata pelajaran IPS. Tanpa kita menyebut hari ini kita mempelajari tentang hari ini kita mata pelajarannya tentang IPS, anak, tanpa harus menyebut tentang itu, tapi berdasarkan tema. Oh, sudah tahu semuanya ya kalau apa namanya, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, coba bagaimana kita mengaitkan materi tadi IPS tadi tentang keluarga dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Karena sekarang coba anak-anak, contohnya seperti itu. Coba anak-anak, tadi kan kalian sudah tahu ya bahwa anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, sekarang coba kalian tuliskan. Nah, tulis ayah di bukunya masing-masing ya. Ayah, ibu. Nah, terus ditulis namanya siapa, ayahnya, ibunya siapa. Anak-anak diminta untuk menulis. Misalnya, ini kita masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saling terintegrasi. Kalau mau kita kaitkan dengan mata pelajaran matematika, misalnya ya, coba tadi anak-anak, tadi Mas Ahmad menyebutkan ada di keluarganya ada ayahnya, ada ibunya, punya mbak satu, mas satu, sama anak sama Mas Ahmad sendiri. Nah, berarti keluarganya Mas Ahmad ada berapa? Coba dihitung. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Mereka kita ajak untuk berhitung. Berarti matematika tanpa di situ terpisah mata pelajaran, tetapi dalam sebuah satu kesatuan yang melalui tema-tema tadi. Semua mata pelajaran bisa dipadukan di situ. Ini kalau kita menggunakan pola atau bentuk kurikulum terintegrasi atau terpadu. Kurikulum 2013 menggunakan bentuk ini, bentuk organisasi ini, kurikulum terintegrasi atau terpadu. Jadi tidak disajikan dalam bentuk mata pelajaran, tapi berdasarkan tema-tema yang mata pelajaran itu masuk terintegrasi atau terpadu ke dalam tema-tema itu. Kecuali untuk mata pelajaran agama ya, mata pelajaran agama memang masih berdiri sendiri. Pendidikan agama dan budi pekerti itu masih berdiri sendiri. Kemudian kalau di madrasah ada fikih, SKI, Quran hadis, akidah, itu masih berdiri sendiri, belum diintegrasikan. Khusus mata pelajaran umum sudah terintegrasi, tapi untuk mata pelajaran agama memang agak susah untuk diintegrasikan, sehingga untuk mata pelajaran agama tetap berdiri sendiri. Nah, yang terakhir, bentuk organisasi kurikulum yang terakhir adalah kurikulum inti. Sebenarnya kalau kurikulum inti atau core kurikulum ini tujuannya adalah untuk mengembangkan integrasi tadi dan juga melayani kebutuhan siswa dalam apa namanya dalam meningkatkan bakat, minat, dan keinginan mahasiswa tadi. Di samping itu juga nanti tujuan dari kurikulum inti ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, sehingga pada kurikulum inti ini kalau kita menggunakan bentuk atau apa namanya pola atau desain organisasi kurikulum inti ini, materi-materi atau muatan-muatan bahan-bahan kajian itu banyak diambilkan dari masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial. Ini salah satu ciri dari kurikulum inti itu tadi. Jadi bahan kajiannya, materi-materinya itu banyak diambilkan dari masalah-masalah sosial, sehingga dari masalah-masalah sosial itu nanti anak-anak bisa diajak untuk bisa berpikir lebih kritis, menyelesaikan problem-problem sosial. Di sini kan berarti keaktifan siswa, keaktifan peserta didik bisa lebih meningkat. Begitu ya, jadi lebih banyak apa namanya mengambil dari masalah-masalah atau problem-problem sosial. Ini ada 5 bentuk ini. Nah, ya, 5 bentuk organisasi kurikulum. Ketika kita mengembangkan kurikulum harus ditentukan salah satu ini. Kita pakai yang mana ya? Pakai yang kurikulum terpisah, mata pelajaran terpisah, ataukah yang terpadu, ataukah yang berdasarkan bidang studi, itu juga harus ditentukan.
Begitu Mas Mbak, semoga apa yang sudah kita bahas ini dapat memberikan penjelasan, dapat meningkatkan wawasan kalian terkait dengan organisasi kurikulum yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kita akan melanjutkan dengan topik berikutnya pada kesempatan berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.